Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, dengan segala keterbatasan yang kita punya, kita masih bisa dapat melaksanakan pembelajaran meskipun hanya lewat pertemuan virtual dari Zoom aplikasi. Dan tidak lupa pula salawat beserta salam pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi suri tauladan kita dan menjadi satu-satunya insan yang patut kita contoh dan patut kita tauladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik ananda-ananda Bapak semua, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak mau cek absensi terlebih dahulu, sekaligus Bapak mau tanya-tanya juga nih, gimana kabar anak-anak Bapak selama pandemi ini? Apakah ada semangat ikutin pembelajarannya? Atau mungkin ikutin pembelajarannya ya rada-rada kurang semangat gitu kan? Kan biasanya ketemu tatap muka nih. Nah, kayak Faril kan biasanya agak aktif di pertemuan tatap muka di kelas. Nah, di sini juga mainin rambut kerjanya. Ya Faril ya? Maaf Pak. Ya. Maaf. Bapak Faril. Baik, absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Ilham Diskusi. Hadir Ilham. Ilham selama pandemi ini. Hadir Pak. Oh, kalau kadang-kadang ikut Pak, ikut hadir dalam Zoom. Kadang-kadang Ilham kan sering tertidur siang. Soalnya kan Bapak masuk pembelajaran tiap siang. Waktu Ilham tidur tuh Pak. Ilham suka tidur siang juga Ilham ya? Iya, tidur siang Pak. Sekarang kan kurang semangat. Kalau misalkan mau disuruh milih nih, kan kita pembelajaran kita insya Allah besok pembelajaran daring ini akan dimasukkan ke dalam kurikulum nih di Indonesia nih. Ilham lebih suka pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka secara langsung? Tatap muka Pak. Iya. Kenapa tuh Ilham? Ilham lebih suka tatap muka? Oh, lebih sering ketemu sama teman-teman Pak. Apalagi sama gurunya. Kalau misalkan daring Pak, nggak sepenuhnya dapat ilmu Pak. Apalagi yang tatap muka aja belum sepenuhnya Pak. Semoga aja besok kita bisa tatap muka ya Ilham ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya Faril. Faril, ada sehat Faril? Pak. Ada sehat Faril di rumah? Alhamdulillah Pak. Tadi malam demam Pak. Waduh, sekarang udah mendingan. Apa Pak meninggal? Mendingan. Oh, mendingan. Udah Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Faril gimana? Lebih suka pembelajaran tatap muka atau pembelajaran daring seperti ini? Faril lebih suka ini Pak, tatap muka kan bisa lihat cewek. Gitu Pak. Oh gitu. Gak apa-apa sih, itu kan memang alasan kita kan beda-beda kan. Nah, Bapak nanya sama adik-adik Bapak semua agar nanti Bapak bisa jadiin referensi nih untuk sekolah kita selanjutnya. Agar kita gak mungkin kan Bapak terus-terusan melakukan pembelajaran yang anak-anak Bapak tuh gak suka. Nanti ilmunya mau diapain kan? Gak masuk nanti ilmunya. Kalau misalkan Ilham mau pembelajaran tatap muka biar lebih serius, kalau Farel kan mau pembelajaran tatap muka biar bisa ketemu sama cewek kan, biar lebih semangat kan? Nah, kalau misalkan Bapak terus-terusan daring, nanti nggak masuk pembelajarannya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita daring dulu ya, Ilham sama Farel. Oke Pak. Oke, baik. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang tata busana nih, bagaimana cara kita berbusana bagi laki-laki sama berbusana bagi perempuan. Nah, untuk selanjutnya pertemuan kita pada hari ini tuh kita akan belajar tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini anak-anak Bapak di sini sudah ada yang tahu Nabi Adam itu siapa? Nabi kita Pak. Nabi yang keberapa coba? Ke-1. Pertama ya.
Kalau Ilham sudah pernah dengar nggak kisah Nabi Adam? Lagi Pak, Oh, sudah. Apa yang Ilham tahu tentang Nabi Adam? si Nabi Adam tuh Pak, ini makan bakuldi Pak. Oh, gitu. Terus Turun campak ke bumi Pak. dihukum ke bumi ya? Iya. Oke, berarti anak Bapak udah pada tahu nih tentang Nabi Adam. Cuman kita ulang-ulang lagi ya tentang pelajaran Nabi Adam ini. Siapa tahu ada yang masih tahu nih pelajaran hari ini tentang Nabi Adam. Nah, untuk pembelajaran Nabi Adam ini, yang pertama itu perlu kita bahas bahwa Allah menciptakan malaikat dan iblis. Sebelumnya ada kelihatan PPT yang Bapak share screen di Zoom ini? Nampak, Pak. Nampak ya? Nah, dari penciptaan Allah, yaitu malaikat dan iblis, ada dialog antara Allah dan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi," kata Allah. Terus malaikat menjawab, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Kata malaikat. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ya, jadi dalam penciptaan Nabi Adam ini, Allah hendak menjadikan manusia itu menjadi khalifah di bumi. Terus malaikat tuh menyanggah gitu. Kenapa engkau menjadikan seseorang yang bertumpah darah gitu kan untuk menjadi khalifah di bumi? Kata malaikat. Nah, Allah jawab lagi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, sebelum itu Nabi Adam tinggal di surga. Dan Nabi Adam diberikan pasangan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bernama Siti Hawa. Nah, kemudian dalam penciptaan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, malaikat pada saat itu bersujud langsung kepada Nabi Adam. Namun iblis tidak. Iblis tidak mau bersujud. Kenapa? Karena waktu itu iblis sangat sombong dengan penciptaannya. Apa kata iblis? Ya Allah, kami diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Mengapa juga kami untuk bersujud kepada Nabi Adam? Oh, kami penciptaannya itu lebih bagus dan lebih tinggi dari Nabi Adam, kata iblis. Nah, pada saat itu dengan sifat sombongnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Kemudian dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis kemudian bersumpah untuk menyesatkan segala keturunan Adam, semua keturunan Adam setelah itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan ngomong sama Nabi Adam nih, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu yang telah diciptakan, yang namanya Siti Hawa tadi dari tulang rusuk Nabi Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini," kata Allah. "Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Nah, kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga. Namun beberapa waktu kemudian, Nabi Adam atau sama Siti Hawa itu dihasut sama iblis, digoda sama iblis untuk membawakan buah koldi yang sebenarnya sebelumnya tuh Allah sudah perintahkan untuk dilarang untuk mendekati. Tapi tetap gara-gara asupan iblis, gara-gara iblis, Nabi Adam juga tergoda. Nah, kemudian barulah Nabi Adam diusir juga sama Allah dari surga. Nah, itu tuh kisah awal Nabi Adam, kisah penciptaan awal Nabi Adam di surga, dan kemudian juga ada maksud juga iblis yang nggak mau bersujud kepada Nabi Adam, dan godaan iblis kemudian kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam akhirnya dikeluarkan dari surga, terus akhirnya sampai ke bumi, di tempat kita seperti sekarang ini, di bumi. Nah, untuk ini Bapak tahu nih, anak-anak Bapak kalau misalkan lewat daring nih, agak bosen tuh, lihat kayak Farel dari tadi mainin rambutnya kan. Nah, sekarang nih kita coba dulu ya, kita coba nonton online. Nonton online gimana kisah sebenarnya dari Nabi Adam alaihissalam. Sekaligus nih biar refreshing juga buat anak-anak Bapak, agar anak-anak Bapak tuh bisa menerima pembelajarannya dengan menyenangkan. Sebentar ya.
Nah, silakan ini kita akan nonton sama-sama secara daring bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam. Pak, Lina lama, Pak. Enggak, cuma 8 menit kok, Iwan. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat." Hampir aja jatuh otak. Aku dipatok ayam. Chipsnya tipis, rasa ayam bawang dengan beet. Kita nonton iklan sebentar ya. Oke, Pak. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga." Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang.
Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, hilanglah baju indah yang mereka kenakan. Mereka sangat malu dan seketika takut kepada Allah. Mereka menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah kularang kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian, setan adalah musuh kalian? Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Nah, itu tuh video yang kita nonton tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ada tadi dinonton Ilham sama Faril? Ada, Pak. Ya. Nah, dari video tersebut dan dari penjelasan Bapak, kira-kira ada nggak yang mau Faril tanyakan atau Ilham tanyakan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Ada, Pak. Apa tuh Faril? Itu kok nggak ada wajahnya, Pak? Siapanya? Nabi Adam sama Siti Hawa. Kan kepo. Iya, kenapa? Karena kita tuh ada kayak semacam larangan atau mungkin jangan kita buat wajah itu, baik itu Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi lainnya. Itu jadi di sini nggak ditampilin wajahnya. Begitupun malaikat kan kini sekarang tuh kan kita nontonnya ilustrasi kan Fadil ya. Nah, jadi nggak ditampilin, cuman hadap ke belakang aja, punggungnya aja, biar kita nggak nimbulin fitnah-fitnah lainnya. Nah kalau misalkan kita tampilin, dibuatlah kayak patung sama orang-orang Eropa. Tuh kemarin kan udah ada dengan kabar berita tuh, buat patung Muhammad kan gempar kan. Nah itulah kenapa di ilustrasinya di belakang aja ditampilin video ini. Gitu Faril. Ilham ada paham sama video dan sama penjelasan Bapak? Pak, awak tanya Cik. Apa tuh Ilham? Pak, iblis itu menggoda Nabi Adam.
Tuh, baru bisa Nabi Adam sama Siti Hawa tuh bertemu, Pak. Nah, itu terjadi Soalnya tadi awak nonton video lah lama nyo bertemu, Pak. udah Ilham? Udah, Pak. Bagus ya sama kayak pertanyaan Fadil tadi. Kenapa iblis itu menggoda Nabi Adam? Karena itu permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis kan nggak mau sujud tadi tuh. Allah akhirnya menghukum tuh iblis. Cuman iblis minta kepada Allah agar umurnya tuh dipanjangkan atau ajalnya tuh ditangguhkan hingga hari kiamat. Dan dia juga meminta agar dia tuh diberikan kekuatan untuk selalu mengganggu anak cucu Nabi Adam. Ya, karena tadi iblis tuh iri. Dia nggak mau sujud sama Nabi Adam. Dia tuh diciptakan dari api, Nabi Adam dari tanah katanya. Nah, kenapa juga Nabi Adam tuh lama sekali ketemunya sama Siti Hawa? Karena di situ tuh Allah mau melihat usaha dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kan tadi Nabi Adam tuh makan buah podi tuh yang jelas-jelas sudah dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tuh diturunkan ke bumi sama Allah. Dan dari beberapa waktu setelah itu, udah lama kali kan, akhirnya dipertemukan lagi sama Allah Adam dan Siti Hawa. Dan setelah itu barulah Adam dan Siti Hawa memiliki banyak keturunan hingga keturunan itu sampai kepada kita sekarang. Begitu Ilham. Paham ya Ilham ya? Paham, Pak. Baik, sebelum kita tutup pembelajarannya, Bapak mau evaluasi dulu nih. Apa benar nggak anak-anak Bapak tuh menonton video dan mendengarkan penjelasan Bapak? Bapak mau nanya dulu nih sama Faril. Faril, bisa nggak Faril sebutin doa apa yang dibaca sama Nabi Adam tadi ketika Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Duh, Pak, padahal ingat dikit doang, Pak. Apa tuh Faril yang seingat Faril? Tuh lupa, berpikir dulu sebentar, Pak. Robbana, dolamna, anfusana, wa ilan taghfir lana, watarhamna, dan akunanna, ngakosirin. Wah, Oke, Pak. pintar Faril ya. Berarti Faril memperhatikan video tadi ya? Sekarang Ilham nih. Ilham, Bapak mau nanya juga nih. Ilham kira-kira perhatiin video tadi nggak? Tadi kan dijelasin tuh tempat di mana Siti Hawa sama Adam dipertemukan kembali di bumi. Kira-kira di mana tempatnya Ilham? Iya, di mananya? Faril tahu, Pak. Padahal nanti Faril kalau misalnya Ilham udah nggak bisa jawab, Faril ya. Lambaikan tangan aja, Ham. Lambaikan tangan. Iya, di mananya? Tempatnya di bumi. Emang di bumi kok, tapi di mananya? Di bumi, Pak. Iya. Lol. Wah, Ilham yang memperhatikan ini. Tempat dipertemukan Adam dan Siti Hawa tuh di Jabal Rahmah. Kok nggak Jabal Rahmah, Pak? Namanya Jabal Rahmah, Pak. tempat itunya di Padang Arafah kan. Tadi kan di video kan ada dikasih tahu tuh. Nah, itu ya Ilham ya, Faril ya. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai Jabal Rahmah ya. dan untuk minggu depan Bapak kasih tugas anak-anak Bapak, Fadil sama Ilham tuh meringkas apa yang dipelajari hari ini dan minggu depan kita kumpulin ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak Bapak. Semoga walaupun di pertemuan hari ini kita tetap semangat melaksanakan pembelajarannya dan semoga Baik, Pak. diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika Bapak banyak salah. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Terima kasih Faril. Panjang, Pak. Potong.